Oke ya, kita mulai aja ya. Sebelumnya sambil menunggu temennya ya, nanti ya Pak Guru absen nanti ya, siapa aja ya. Pak Guru awali sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang tes sound dulu ya. Suara Pak Guru jelas? Jelas ya, suara Pak Guru jelas ya. Nah, kalau suara Pak Guru jelas, ya nanti kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya, sambil menunggu temannya, kurang lebih sudah 22 partisipan ya. Coba Pak Guru absen dulu untuk kelas 9E. Ya, 9E. Agis Aufa, hadir nggak Agis? Hadir. Alhamdulillah. Ain? Nggak ada Ain? Belum? Ada. Caribbean? Hadir. Denisa Ananda? Denisa? Nggak ada. Destiara? Diana Mazaya? Hadir. Dina Maulidia? Nggak ada. Elvina? Ganisa? Hadir. Hadir ya. Elvina tadi hadir ya? Hadir ya. Terus Hafsa Safarenata? Hadir. Kamila Mesa? Nggak ada. Kalila Denisa? Kansa Hanifah? Langit Anggara Yusuf? Mana Yusuf? Nadia Alwidat? Nahla Aulia? Naila Azahra? Hadir. Terus Najwa Afefa Pratiwi? Naura Dayu, izin ya. Naswa Oktavia? Nisrina Sandras? Hadir ya. Nur Elit? Rayani Tika? Ada. Salsabila Ramadhani? Sandri Naura? Siti Fariza? Siti? Nggak ada. Fioren? Hadir. Widi? Ya. Zahra Ananda Tanjung? Zahra nggak ada? Nggak ada ya. Oke ya, kita mulai aja. Ini baru pertama kali ya, mungkin di pelajaran matematika ya untuk bimbel ini ya. Kemarin belum ya. Jadi kemarin pelajaran apa aja? Masih ingat nggak? Coba Nisrina, apa kemarin? Pelajaran apa? Nggak ingat? IPS ya. Ya udah. Nah, sekarang matematika. Nah, kenapa kita harus di sini ya? Kita kenapa harus bimbel? Pak Anto menekankan. Padahal tidak ada ujian nasional kan? Kenapa harus bimbel? Yang pertama adalah, nah, walaupun tidak ada ujian nasional, nanti ada yang namanya ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu sangat berpengaruh pada nilai yang ada di ijazah kalian. Jadi nggak mungkin dong kalau kita sudah capek-capek belajar selama berapa ya 3 tahun, nanti pas di akhir di ujian sekolah ternyata nilai kita jelek dan akan tercatat di ijazah gitu. Nggak mungkin seperti itu, ya kan? Jadi ya supaya apa ya? Kita ajarkan bimbel ini supaya nanti kamu bisa paham materi-materi di ujian sekolah gitu. Nanti di ujian sekolah akan ada materi ya sama persis seperti ujian nasional, cuma mungkin bedanya tidak serentak se-Indonesia sama seperti itu. Tapi porsi nilainya itu sama, masuk ke nilai ijazah.
akan termuat di ijazah nilai kalian. Ya, kalau misalnya kalian tidak sukses dalam ujian sekolah, ya nanti ijazah kalian nilainya juga apa adanya, apa ada yang diperoleh dari nilai kalian. Walaupun itu tidak menentukan kelulusan. Cuma nanti kalau seandainya lihat, wah ijazah saya nilainya jelek, juga kita kurang puas. Kita sudah capek lama belajar selama 3 tahun, ternyata di ijazah kita termuat, dan itu akan kamu bawa, nilai kamu itu akan sepanjang hidup kamu, ya kan, karena tertulis gitu. Makanya Pak Anto harapkan supaya nanti kalian tuh bisa sukses untuk ujian, ya, sukses untuk ujian sekolah ini, ya kita adakan bimbel ini. Ya mohon, jadi Pak Guru harapkan apa yang dijelaskan Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolah atau waktu kegiatan bimbel ya diperhatikan, ya. Jangan sampai kegiatan bimbel udah selesai, ya udah selesai aja. Ya, jadi ilmu yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, ya mohon untuk ya. Nanti Pak Anto akan share screen. Boleh HP-nya yang menggunakan HP, rata-rata menggunakan HP kan ini, ada laptop nggak? Kalau yang menggunakan HP, ya gimana caranya biar screen itu kelihatan bagus, boleh HP-nya dimiringkan gitu supaya kelihatan besar seperti itu. Itu ya, jadi biar yang Pak Guru jelaskan itu nanti biar ini apa tuh namanya, biar jelas. Nanti juga ya, gitu ya, biar jelas nanti. Jadi yang Pak Guru jelaskan ke kalian biar jelas dan kalian bisa memahami. Nanti boleh bertanya kalau seandainya kalian kurang paham. Coba Pak Anto akan share screen. Oke. Oke. Kita mulai dari soal waktu SD, ya kan? Waktu SD soalnya seperti ini, ya kan? Kita lihat. Waktu SD, caranya bagaimana sih soal seperti itu? Soal apa itu ya namanya? Soal pecahan kan? Ada pecahan campuran, ya? Ada pecahan campuran. Contoh soalnya ini. Hasil dari 3/4 dikurangin 2, 1/2 dikali 1, 2/3. Perhatikan, soal ini sebenarnya kalau Pak Anto bilang ini soal tahap yang mudah, karena ini soal waktu SD kelas 5, gitu ya. Namanya adalah pecahan, soal pecahan. Perhatikan, ini ada kurang, ada kali. Ya, ingat, dalam suatu operasi hitung, yang mana yang lebih didahulukan? Coba Sandri Naura, apa yang lebih antara negatif sama perkalian? Sandri Naura, apa dulu? Perkalian atau pertambahan atau pengurangan? Perkalian. Berarti yang kita gunakan adalah perkalian dulu. Ya, caranya adalah kita rubah. Kita rubah soal berikut menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana pecahan biasa? Ya kemarin kan 3 kali 4 ditambah 3. Ini kan sama dengan 15/4. Ini berarti 2 kali 2 tambah 1, 5/3. Dan di sini adalah 1 kali 3 tambah 2. Nah, hasilnya berarti gini, kita rubah pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita operasikan. Kita kalikan. Ingat, kalau perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Lihat. Nah, diperoleh, kita tulis lagi, 5 dikurangi 5 kali 5, 25. 2 kali 3, 6. Berarti tinggal 15/4 dikurangin 25/6. Hasilnya berapa? Ya, ingat, kalau pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Oke ya, samakan penyebutnya. Maka caranya apa? Ya samakan penyebutnya. Kenapa kok bisa 12 kali 12? Ingat, ini adalah kelipatannya yang sama itu 6 dan 4 itu adalah 12. Kok bisa jadi 45, Pak? Oke, kenapa kok bisa jadi 45? Lihat. Caranya 4 ini menjadi 12 dikali berapa? Coba Widya, dikali berapa? 4 bisa menjadi 12 kali berapa, Widya? Benar, 4 kali 3. Otomatis kalau 12 kali 3, maka yang di atas juga sama. Berarti
15 dikali 3, 45. 6 menjadi 12 dikali 2. Otomatis 25 ini kali 2 sama dengan 50. Diperoleh kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan hasilnya. 45 dikurangin dengan 50 sama dengan 5 min 5 per 12. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Insya Allah gampang. Selanjutnya. Perbandingan sekarang. Perbandingan ya. Sisi jajar genjang adalah 3:4. Jika suatu keliling jajar genjang adalah 56 cm, maka panjang salah satu sisinya adalah, perhatikan. Kalau kayak gini kamu harus ingat yang namanya jajar genjang itu gambarnya seperti apa. Ya. Jawab. Nih, jajar genjang. Gambarnya seperti ini. Perbandingannya sisinya adalah, perbandingan sisi jajar genjang adalah 3:4. Berarti 3:4. Perbandingannya, bukan angkanya, bukan panjangnya ya, perbandingan. Anggap saja ini 4A. Yang di sini adalah 3A. Boleh 4A, 3X, 5X, 6X, boleh, berapapun boleh. Ya, karena ini perbandingan, bukan angka, bukan ukuran, perbandingan. Berarti artinya 4 kali berapa? Yang penting ini sama, pengalinya, faktor pengalinya sama. Keliling rumusnya bagaimana? Keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Oke, paham ya? Keliling itu jumlah dari semua sisinya. Maka diperoleh 2 ditambah 3A. Kenapa kok harus 2 ya? Ya, kenapa di sini kok harus 2? Ingat, berarti otomatis kalau jumlahnya berarti 4A ditambah 3A ditambah 4A ditambah lagi 3A. Otomatis kenapa kok harus 2? Otomatis 3A-nya itu ada 2, 4-nya itu ada 2. Maka diperoleh perkalian seperti ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Hasilnya adalah seperti ini. Diperoleh kelilingnya kan tadi 56. Nanti 56 itu sama dengan 2 kali, ini tambah ini, 7A. Sama dengan 56 itu sama dengan 2 kali 14A. A-nya sendiri sama dengan, coba, Veo Faila Rahma. A-nya berapa? Berarti 56 dibagi 14 berapa? Berapa, Vio? Nah, sama dengan 4. Kalau kita sudah tahu nilai A-nya 4, tinggal mencari panjang sisi-sisinya. Gampang kan? Maka panjang salah satu sisinya. Berarti kalau ini 4, ya boleh 4 kali 4, 3A sama dengan 3 kali 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Satunya 4A, 4 kali 4 sama dengan 16. Maka yang mana? Jawabannya adalah yang C. Paham ya? Nih ya, jadi kita misalkan boleh nggak harus A, X, B, C, D, H, Z. Terserah kalian. Yang penting kalian paham maksudnya. Ya, nah. Lanjut nomor 3. Nah, sekarang perpangkatan. Ini kelas 7. Kelas 7. Perpangkatan. Kita lihat. Hasil dari 81 pangkat min 3/4. Pangkatnya min 3/4. Kalau pangkat 2 kan bisa. Kalau pangkat 2, Pak Guru yakin bisa. Ya, kalau cuma pangkat 2 aja bisa. Ini pangkatnya adalah min. Nih. Pangkatnya adalah min. Bagaimana caranya? Jawab. 3 pangkat 4 min. Nah, perhatikan. Ini. Nah, sekarang ini. Kenapa di sini kok 3 pangkat 4? Nah, kita jabarkan 81 ini. 81 ini kita jabarkan menjadi 3 pangkat 4. Benar nggak 81 itu 3 pangkat 4? Pasti benar. 3 kali 3
9 kali 3, 27. 27 kali 3 lagi, berapa? 81. Ya, berarti ini benar, 3 pangkat 4. Kalau sudah, ya, kalau sudah seperti ini kan udah ketemu nih kayak gini. Nah, gampang. Ya, ini seperti sifat dari perpangkatan. Kita peroleh 3. Nah, nih. Kalau kayak gini, tinggal kita ngalikan. Ini, 4 ini kali 3/4. Jadi kenapa kok jadi min 3 ini? Di sini Pak Anto tulis ya. Jadi ini tinggal dikali dengan 4. Jadi 4 dikali min 3/4. Ini kita coret. Habis kan tinggal min 3 kan? Nih tinggal min 3 doang. Nah, habis. Maka diperoleh. Nah, karena pangkatnya min, maka karena pangkatnya min, kan? Kalau min 1/3 artinya berarti pangkatnya min berarti 1/4 min kan? Jadi diperoleh hasilnya adalah 1/3 min 3. 3 min 3 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jawabannya adalah B. Itu ya. Nanti kalau kalian masih bingung, nanti Pak Anto kasih share-nya video pembelajaran ini ya. Dan nanti bisa dilihat lagi, cuma bisa diulang lagi. Tapi yang penting, yang Pak Guru jelaskan hari ini diperhatikan. Gitu ya. Lanjut. Untuk soal berikutnya. Nih. Sederhana, bentuk sederhana. Udah, ini bentuk akar, kelas 8. Kelas 9, ini kelas 9. Ya, bentuk akar. Udah diajarin apa belum sama Bu Yasi? Caranya adalah merasionalkan penyebutnya. Ya. Rasionalkan penyebutnya. Misal gini. 1. Nah, cara merasionalkan adalah dikali bentuk akarnya yang sama tapi tandanya ini berubah. Sama dengan ini dikali nih, ya kan? Coba perbedaannya. Ya. Perbedaannya ini. Cara merasional gini. Sama, ininya sama. Sebenarnya intinya itu dikali 1 gitu intinya. Cuma satunya kita rubah bentuknya seperti ini nih. Ininya berbeda, ini jadi plus. Sama, angkanya sama, cuma plus. Oke ya. Kita rubah sama dengan. Nah, 1 kali ini, 1 kan kalau apa tuh namanya? Kalau untuk pecahan atau ini kan sama, ini kali ke sini. 1 kali ini hasilnya sama, 3/4. Nah, ini kali ini hasilnya pasti ini nanti. Mau berapapun nanti kayak gini, ya. Menggunakan cara kalau ada soal apapun, misalnya bentuknya seperti ini, nanti pasti hasilnya seperti ini. Itu ya. Sama dengan tinggal 3. Nah, ini dibagi 1 sama dengan hasilnya ini. Jawabannya benar adalah yang B. Itu ya. Ada soal berapapun, nanti bentuknya, misalnya kalau Pak Anto punya soal lagi, misalnya yang di bawahnya gitu ya. Perkalian aja. Ini kan artinya ini kali ini kan. Ini artinya bahwa ini dikali ini. Ya kan? Kalau ada soal misalnya akar 5 dikurangin akar 6. Maaf. Akar 6, misalnya akar 6. Pantau kali dengan akar 5, ya kan kebalikannya kan? Ditambah akar 6, kebalikannya, ya kan? Kayak tadi, ini kali ini kan, nanti pasti hasilnya 5, ya kan? 5 dikurangi 6, itu nanti hasilnya, pasti gini. Ya, jadi sama, kayak gini, ini kali ini, nanti hasilnya pasti seperti itu. Ya, lanjut. Yang nomor 5. Hasil dari akar 48 ditambah akar 27 dikurangin akar 47. Ini bentuk akar juga. Hasilnya berapa?
Caranya bentuknya sama, buat sama bentuknya. Jawab. Akar 48 sama dengan oke, benar? Paham? Pak Guru tanya dulu ke langit. Langit. Kedengaran suara Pak Anto? Langit. Paham nggak arti yang ini? 16 kali 3. Kenapa kok jadi 16? Kenapa kok 16 kali 3? Langit. Hah? Nggak paham ya? Nah, kita rubah bentuk ini supaya bentuknya itu sederhana. Ya kan? Akar 48 tuh kalau kita cari nggak ada kan? Ini akar 48 nggak ada. Kalau akar 25 berapa, Ngit? 5. Nah, akar 48 berapa? Nggak ketemu kan? Nggak ada jawabannya kan? Nah, makanya kita sederhanakan. Kita rubah akar 48 itu akar 16 kali 3. 16 kali 3 berapa, Ngit? 48 kan? Artinya bahwa 16 kali 3 itu akar 16 kali akar 3. Gitu ya. Akar 16 berapa, Ngit? 4. Paham ya? Akar 16 4. Nah, nanti kita rubah akar 27 itu akar 9 kali 3. Ya kan? Akar 147 akar 49 kali 3. Itu ya. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, kalau sudah ketemu angka-angka kayak gini, pasti nanti soalnya juga nggak beda jauh, juga bisa dicari seperti ini. Akar 16, akar 16 kali 3, ini hasilnya ini, akar 2 ya, diperoleh. Akar 16 itu kan akar 4. 4 kali akar 3. Akar 9. Siapa lagi nih? Pak tanya lagi nih. Salsa. Salsa akar 9 kali jadi berapa, Sa? Ya, pinter. 3 akar 3. Selanjutnya, yang ini jadi salsa 7 akar 3. Bener ya? Jadi 7 akar 3. Oke, kalau sudah sama, ini akar-akarnya kan semua sama kan? Akar-akarnya semua sama kan? Tinggal kita jumlahkan hasilnya. 4 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya kan? 4 tambah 3, 7. Dikurangin 7. Berarti sama dengan 0. Ya, 4. Itu ya. Jadi hasilnya, kalau Pak Anto tulis, ini kan kenapa kok jadi 0? Ya. Ini kita jumlahkan dulu. Berarti sama dengan 7 akar 3. Dikurangin, ini 7 akar 3. 7 akar 3 di 7 akar 3 sama dengan 0. Sama hasilnya. Atau kosong hasilnya, tidak. Jawabannya gitu. Jadi yang penting kita samakan dulu ininya. Ya, paham ya? Ininya sama. Kalau ininya sama boleh baru dikurangin. Pak, kalau ada soal misalnya 2 akar 3 ditambah 10 akar 2. 10 akar 2. Kira-kira bisa dikerjain nggak? Coba. Ini, Pak Anto tanya lagi. Naswa, ini bisa dikerjain nggak, Pak? 2 akar 3 ditambah 10 akar 2, bisa nggak, Naswa? Naswa, Oktavia, Ayudi? Bisa nggak dikerjain? 2 akar 3 ditambah 10 akar 2, bisa nggak? Oh, enggak, betul. Pinter. Ya, pinter, bagus. Enggak bisa. Karena apa? Karena di sini akar 3, di sini akar 2. Beda akarnya, akhirnya apa? Ya tidak bisa dikerjain. Hasilnya ya ini aja. Itu ya. Jadi yang bisa dikerjain itu ininya sama. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Selanjutnya. Budi menabung ya sejumlah uang pada sebuah bank dengan bunga 6% per tahun. Setelah 8 bulan, uangnya diambil semuanya, jumlahnya adalah 3.744.000. Besar uang yang ditabung
mula-mula adalah, nah yang ditanya itu mula-mula ya. Berarti Budi itu udah menabung ya, ternyata diambil jumlahnya adalah 3.700.000. Kita tinggal persentase bunga 8 bulan sama dengan 8/12 dikali 6% sama dengan 4%. Ya. Jadi bunga per bulannya itu adalah ya, bunganya adalah 4, bunga selama 8 bulan itu adalah 4%. Itu ya. Karena bunganya itu kan di sini yang diketahui adalah bunga 1 tahun 6%. Maka kalau selama 8 bulan berapa ya? 4%. Gitu. Kalau 1 tahun 6%, kalau 8 bulan 4%. Caranya gini. Gitu ya. Kalau yang ditanya satu bulannya berapa? Berarti 1/12 kali 1/16 kali 6. Itu ya. Kita sudah tahu bunganya. Persen tabungan awal itu adalah 100%. Ya, awal 100%. Persen tabungan setelah 8 bulan berarti 100% ditambah 4%. Kan setelah 4 bulan. Awalnya dia 100%. Kok ditambah 8 bulan jadi 4%. Sama dengan 100%. Nah, caranya gini, 100% dikali hasilnya tadi berapa? Ini dikali ini bunganya berapa? 3.400.000. Sama dengan berapa? 3.600.000. Ini hitung-hitungannya bisa pasti ya. Kalau yang ditanya misalnya pertanyaannya gini. Bunganya ini bunga kan 8 bulan, misalnya 5 bulan ya, tinggal diganti nih 5 bulan per 12 kali 6%. Itu sama dengan ini. Nanti pernya adalah 104. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya 3.600.000. Lanjut. Nomor 7. Oke ya, nomor 7. Dua suku berikutnya dari bilangan 1, 2, 4, 7, 11. Coba saya pengen tanya ini. Ngitungnya gimana kalian nih? Ini udah pantau ajarkan deh kalau nggak salah di kelas 8. Namanya adalah materinya tentang apa ya? Kalila Denisa tentang apa? Nomor 7 itu materinya tentang apa Kalila Denisa? Materinya tentang apa itu? Tentang apa? Barisan bilangan tentang pola bilangan. Kemarin Pak Anto sudah mengajarkan itu. Coba Pak Guru tanya ya. Ini kan yang pertama dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 3, 3 menjadi 11. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Gampang itu, maka Pak Anto tanya ke kalian nih, gampang itu. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 7. Siapa? Siapa? Widya. Berapa, Wid? Terus 11 tambah? 16. 16 tambah? Oke, coba kita cek. Jawabannya adalah benar tambah 1, tambah 2, tambah 3, benar kan? Tambah 4, berikutnya berarti tambah 5 sama dengan 16 tambah 6 sama dengan 22. Jawabannya yang benar adalah yang itu ya, paham ya? Gampang soal ini mah. Bisa, terima kasih dia bisa ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. 8. Nah, ini coba. Suku ketiga dan ke-6 dari barisan aritmatika adalah 3 dan 18. Suku ke-20 dari barisan tersebut adalah
Coba siapa yang bisa? Yuk, tantangan nih buat kalian. Siapa yang bisa? Suku ketiga dan keenam dari barisan aritmatika adalah 3 dan 18. Berarti suku ketiganya 3, suku keenamnya adalah 18. Suku ke-20 yang ditanya. Jadi suku itu apa sih, Pak Anto? Ingetin lagi ke kalian tentang suku. Suku itu bukan suku Jawa, bukan suku ini ya. Beda. Suku itu misalnya ini kalau tadi ya, soal yang tadi apa ya Pak Anto lihat tadi ya? Nih, soal. Nah, ini yang disebut dengan suku. Ya. Mana sih tadi ini? Ya, soalnya ini. Nah, ini yang disebut ini suku. Ini suku U1, ini suku 1, boleh disebut U1. Ini U2, ya kan? Ini U3. Nah, U4. Nah, ini yang disebut ya. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7. Nah, ini disebut yang disebut dengan suku itu. Nah, tadi misalnya ini ada soal, Mantap gambarkan misalnya ini ada soal ya. Salah. Nah, ini misalnya ini adalah U1, ini ada U2, ini ada U3, ini kan ada U4, ada U5, ada U6, gitu kan. Nah, pertanyaannya U1-nya adalah 3 ya. U3-nya adalah 3, berarti di sini adalah 3 gitu ya. Terus U6-nya adalah berapa U6-nya? U6-nya adalah 18. Pertanyaannya, suku yang ke-20 berapa gitu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ada. Widya bisa? Elvina? Naswa? Kalila? Kira-kira nih, kalau dari soal tersebut 3, 18. Jawabannya negatif apa positif? Siapa ya? Positif. Ya, berarti kalau udah ada soal kayak gini, otomatis A dan B udah hilang kan? Jadi kita tinggal menjawab C dan D. Iya nggak? Ya, kira-kira yang mungkin yang mana? Itu ya. Kita cek, kita cari kerja caranya gini. Jawab. Nah, suku ke N dari barisan aritmatika rumusnya adalah UN ya, UN sama dengan A plus N min 1 beda ya. Kemarin Pak Anto sudah pernah mengajarin nggak ini? Oh, oke. Jawabannya 88 bukan sih ya Pak? Kita cek. UN adalah A plus N min 1 beta. Lanjut. Maaf. U3 sama dengan 3. Berarti kalau U3 sama dengan 3 kan dari rumus ini kita masukkan U3. Nah, coba U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 3. Rumus ini. Ya. U3 berarti N ini adalah 3 kan. N-nya ini berubah jadi 3. 3 dikurangin 2 kan. 3 kurangin 1 kan 2. Kemudian A sama dengan N sama dengan 3. Selanjutnya U6 sama dengan A ditambah 8B sama dengan 18. Kita kurang 3B sama dengan min 15 ya. B sama dengan 5. Sekarang tinggal mencari A. Substitusikan, masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Kalau B-nya udah ketemu 5, maka kita masukkan ke sini. Diperoleh A ditambah 2B sama dengan 3. A ditambah 2 kali 5 sama dengan 3. A ditambah 10 sama dengan 3. Maka A-nya adalah 3 dikurangi 10. A sama dengan min 7. Kalau sudah ketemu ini tinggal mencari
berapapun bisa. U ke 100, U yang ke 1.000.000, U ke berapapun bisa. Mau U ke berapa, suku ke berapapun bisa. Karena kita sudah tahu nilai B sama nilai A dari rumus ini. Maka kalau U ke 20 ya tinggal masukin U ke 20 sama dengan A plus, jadi N-nya kan jadi 20. N dikurangin 1 sama dengan A. A-nya min 7 ditambah 19 kali 5. B-nya kan 5 sama dengan hasilnya 95. Jawabannya adalah 88. Itu ya, C. Itu ya. Tuh, caranya seperti itu. Jadi, intinya kamu harus paham yang namanya barisan aritmatika. Ini, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 B. Tadi ada yang menjawab, siapa tadi yang benar tadi? Benar salah tadi? Benar. Caranya sama dengan itu. Oke, benar ya. Siapa sih? Agis ya? Ya, betul ya. Lanjut, nomor 9. Salam. Masih. Oke, sekarang nomor 9. Ini nulisnya checklistnya 4 atau 4 harus? Langsung aja checklist 1 gitu. Ini checklist. Ada checklist 1 jumlahnya berapa? 4 gitu. Itu ya. Oke, ya maaf. Tadi kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 9. Seutas tali dibagi menjadi 4 bagian. Jadi seutas tali dibagi menjadi 4 bagian. Ada talinya, talinya 1 tapi dibagi menjadi 4. Ya kan? Terus dengan panjang membentuk barisan aritmatika. Jika panjang tali terpendeknya adalah 16 cm dan terpanjangnya adalah 54 cm, maka panjang tali mula-mula adalah berapa? Berarti ada tali tapi dibagi menjadi 4 bagian. Panjang yang pertama udah ketemu 16, panjang yang kedua udah ketemu 54. Nah, kita logikanya udah masuk. Ada tali yang pertama 16, yang paling panjang adalah 54. Ya, jadi kita cari dua potongan tali itu berapa gitu ya. Kan udah ketemu 2 itu. Caranya gini. Sketsa. Kita buat sketsa. Itu ya, ada tali dipotong jadi 4. Potongan pertama 16. Yang kedua adalah 54. Tinggal 2 potong ini berapa? Ya, 3/2 24. Kenapa kok 3/2? Di sini 3/2 36. Benar nggak hasilnya? 3/2 54. Panjang tali semula adalah jumlah 54. Nah, perhatikan. Berapa itu? 130. Perhatikan ya. Nih. Kenapa kok di sini 3/2? Ya, yang namanya deret aritmatika itu sama. Ya. Ya, di sini kan udah jelas membentuk barisan deret barisan aritmatika. Jadi apa? Artinya kalau ke sini hasilnya sama, ke sini juga hasilnya sama, ke sini juga hasilnya sama. Berarti di sini kan dikali 3, misal kalau pantau kali 3 ya semua harus dikali dengan 3. Ya kan? Kalau mau dicari kali berapapun juga hasilnya juga sama dengan 5. Hasilnya adalah sama, yaitu berapa? Hasilnya juga sama, yaitu 3/2. Pengalinya juga sama. Ini kali ini sama, yang ini kali ini juga sama, ini dikali ini sama. Nah, kebetulan di sini kita cari-cari hasilnya adalah dikali 3/2. Karena otomatis kalau kita kali angka, misal kalau pantau kali angka 2 dah. 2 kali 16 kali 2 sama dengan 32. 32 kali 2 sama dengan 64. Nah, jelas salah. Karena yang terpanjang adalah 54. Itu ya. Karena yang terpanjang adalah 54. Kalau kita kali berapa? Makanya kalian kalau kayak gini harus mencoba-coba ya.
Ini bisa aja dicoba. Oh, kira-kira yang terpanjang 54 supaya hasilnya sama tuh bagaimana, kita coba-coba. Misal kali 4 ya. Kalau kali 4 jelas salah. Pasti hasilnya pasti dikali bilangan yang lebih kecil ya, supaya tidak terlalu jauh menjadi 54. Makanya dikali dengan 3/2. Itu ya. Terakhir nomor 10. Perhatikan pemfaktoran berikut. Ya. Yang pertama ini 2A kuadrat ditambah 6 sama dengan 2A ditambah 3A. Ya kan? Ini soal ya. Kamu jangan tanya kenapa kok 2A ditambah 3A, jangan tanya. Karena itu adalah soal, ya. B kuadrat itu dikurangin 4C kuadrat sama dengan B ditambah 2 sama dengan B min 2C. Ya kan? Lanjut. 3, 4D kuadrat ditambah D ditambah min 12 sama dengan 2D ditambah 3D min 4. Pemfaktoran yang benar. Nah, pertanyaannya gini. Yang mana yang benar? Tuh. Yang mana? Coba, ini pasti udah pernah belajar nih. Coba Pak Anto tanya ke siapa ya? Nahla. Yang mana yang benar, Nahla? Pemfaktoran. Tahu kan pemfaktoran? Kasih contoh satu aja. Nanti kalian lihat contoh satu aja di sini. Kalau ada soal, misal soalnya di sini. Contoh ini yang paling mudah. Ya. 2 di X ditambah 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2X ditambah 2. Ya kan? Nah, ini yang benar. Ini pemfaktoran benar. Ini benar. Coba dari soal ini yang mana yang benar? Ya. Kita cek ya. Kalau masih bingung kita lihat. Jawaban analisa. Nah, kita analisa jawabannya. Ya, benar kan? Kita analisa. Kalau tanpa menganalisa kita nggak akan bisa paham itu. Kita analisa. 2A. Benar nggak? Ya kan? Tadi Pak Anto jawab. Tadi ini ya. Kalau Pak Anto ini kan ini kali ini. Ini kali ini. Benar. 2A kuadrat. Benar. Tapi ini kali ini salah. Berapa? Harusnya 6A kuadrat, tapi di sini 3A. Berarti ini salah. Ya kan? Lanjut. Terus lanjut. Ini B ditambah 2C kita sama dengan B kuadrat min 4C. Benar. Kok bisa benar ya Pak? 2D min 3D min 4, 6A. Benar juga. Jadi jawaban yang benar adalah C dan D. Perhatikan, kita coba. Perhatikan. Ya, sekali lagi. Kalau ini udah paham ya. 2A kali ini, ya 2 kali ini kan 2A kuadrat. 2 kali 3A kan 6A kuadrat. Ini benar kan? Caranya kayak gini. Kalau yang kayak gini, model yang seperti ini, tinggal dikali aja. B kali B, B kuadrat. B kali min 2C. B kali min 2C sama dengan, Anda tulis ya. B kali B, tulis ya, biar enak. B kuadrat nih sama dengan B kuadrat. B kali min 2C sama dengan min B
2-nya kelewatan. B kali min 2C min 2BC, ya kan? Sekarang gantian nih. C kali ini 2C kali B sama dengan plus, ya kan? 2C kali B, 2C sama dengan plus 2B C, ya kan? Sekarang 2C kali min 2C. 2C kali min 2C sama dengan min 2 kali 2 kan 4. Min 4. C kali C berapa? C kali C sama dengan C kuadrat. Loh, Pak, jawabannya banyak banget. Nah, perhatikan. Min 2BC ditambah 2BC. Min 2BC ditambah 2C. Waalaikumsalam. Min 2BC ditambah 2BC itu sama dengan kosong, habis. Ya kan? Jadi hasilnya adalah B kuadrat min 4C kuadrat. Oke, bisa ya? Jadi hasilnya seperti itu. Jadi makanya dijawab benar. Nah, jadi benar kan? Dengan cara yang sama, ya, yang nomor 3 itu juga sama caranya seperti itu. Ya, dengan cara yang sama, yang nomor 3 itu gitu. Oke, itu ya mungkin pertemuan hari ini ya. Bentar lagi juga udah mau selesai, udah jam 10:30 ya. Nanti insya Allah untuk hasil ini ya, hasil dari pembelajaran ini, Pak Anto akan ke share ya berupa link YouTube ya ke ini ya, ke grup wali kelas ya, untuk pertemuan ini ya, ke grup wali kelas. Nanti kalian bisa mereview kembali apa yang dipelajarin hari ini ya, bisa mereview kembali apa yang dipelajari hari ini ya. Pak Anto tutup dulu share screen-nya. Mana share screen-nya itu? Stop dulu. Dikeluarin dulu semua muka-mukanya ya, muka-mukanya keluarin semua. Pak Anto absen dulu tadi yang belum kepanggil. Keluarin dulu mukanya. Keluar dulu ya. Dulu bentar. Dulu ya. Terus mana nih? Kok belum keluar juga ya? Dulu. Untuk yang belum Pak Guru panggil siapa ya? Di sini kok ada 26 tadi. Yang belum Pak Guru panggil, Ain ada nggak Ain? Ain hadir? Gak hadir Ain? Oh, Ain nggak hadir. Dina Maulidia Putri hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir ya, baru datang ya. Terus Kamila Meisha. Mana? Kamila Meisha. Mana sih? Oh ya. Oh ya sip. Naura Dayu izin. Rayani Tika. Aduh, nggak ada ya Tika ya. Zahra Siti Fariza, mana Siti Fariza? Ada nggak? Oh ya, Siti Fariza ada. Zahra Ananda Tanjung. Zahra Ananda Tanjung? Nggak ada. Oh ya, berarti berapa orang ya? Oke, sebelum dulu.